Halo, nama saya Queenie Miracle Alra Rianto, kelas 5A. Saat ini saya akan menceritakan kisah perjalanan padi hingga menuju meja makan. Padi yang merupakan bahan pangan pokok di Indonesia dapat ditanam sepanjang tahun, tapi pada umumnya para petani menjadikan musim penghujan sebagai musim utama menanam padi karena ketersediaan air yang melimpah. Sebelum mulai menanam padi, petani akan membajak sawah terlebih dahulu. Petani tradisional akan membajak tanah sawah dengan bantuan kerbau, sedangkan petani modern membajak sawah menggunakan traktor. Sawah yang telah dibajak kemudian digenangi air setinggi 5-10 cm dan didiamkan selama 2 minggu untuk menetralisir tanah. Kemudian setelah 2 minggu, bibit-bibit padi yang memiliki ukuran 22-25 cm ditanamkan satu persatu di sawah. Padi-padi tersebut harus dirawat dengan baik oleh petani dengan cara rutin menyiram atau mengaliri sawah dengan air, memupuk dan menjaga agar sawah tidak diserang hama. Padi biasanya siap dipanen sekitar 100-120 hari atau 35 hari setelah padi berbunga. Ciri-ciri padi yang siap dipanen antara lain 95% bulir-bulir padi dan daun padi sudah menguning. Butir-butir padi jika ditekan terasa keras dan berisi. Padi semakin merunduk seperti kata pepatah dan mulai munculnya hama burung. Untuk memanen padi biasanya petani melakukan secara beregu. Petani tradisional biasanya akan menggunakan ani-ani dan sapi padi untuk memanen padi. Padi-padi yang telah dipotong tersebut kemudian dirontokkan menggunakan papan gebyok. Sedangkan petani modern untuk memanen padi sudah menggunakan mesin panen padi yang jauh lebih praktis dan menghemat waktu dibandingkan memanen dengan alat tradisional. Karena mesin ini bisa memotong dan memanen padi secara bersamaan, bahkan ada pula mesin yang bisa sekaligus memisahkan bulir-bulir padi dari batangnya. Bulir-bulir padi yang telah terpisah dari batangnya disebut dengan nama gabah. Sebelum gabah digiling, gabah akan dijemur terlebih dahulu untuk mengurangi kadar air. Gabah yang telah kering akan dibawa ke penggilingan gabah untuk memisahkan sekam padi dari beras. Petani tradisional pada zaman dahulu biasanya menggunakan lesung dan alu untuk memisahkan sekam dari beras. Beras yang telah selesai digiling akan dimasukkan ke dalam bagur-bagur dan kemudian siap untuk didistribusikan kepada para pedagang. Karung-karung beras tersebut akan diangkut menggunakan kendaraan untuk disalurkan ke pasar tradisional, toko-toko, warung-warung, dan swalayan. Beras yang sudah berada di tangan pedagang bisa kita beli untuk kita masak dan dikonsumsi. Keluargaku memasak nasi menggunakan Maggi Jar. Sebelum kita masak nasi, terlebih dahulu beras kita cuci sampai bersih. Beras juga bisa kita masak di atas kompor menggunakan wajan dan dandang. Beras yang telah selesai kita masak akan menjadi nasi yang siap kita konsumsi. Agar tubuh kita sehat dan kuat, maka kita harus makan makanan yang bergizi. Sekian kisah perjalanan